Sobat, salam jumpa kembali dengan saya Roma Atman di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 pesir, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dewasa ini ada semacam kondisi bahwa kita harus siap menghadapi kejutan-kejutan karena begitu cepatnya perubahan terjadi di hadapan kita. Sekarang ini kita berhadapan dengan 2 hal ini dalam dunia yang makin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu anonimitas, orang tidak lagi saling kenal, dan mobilitas, begitu cepatnya orang berpindah tempat. Masyarakat manusia yang awalnya terikat kental dengan alam dan Allah bergeser ke suatu kondisi yang lebih menonjolkan peran manusia. Orang akan lebih memilih pengetahuan yang disukai, dan jika agama tidak mampu meyakinkan mereka, maka agama akan begitu saja ditinggalkan. Ada juga pameokasi yang tren sekarang ini adalah kecil dimanja, muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Prinsipnya, aku senang maka aku ada. Di sini jika ajaran agama tidak menyenangkan, maka agama menjadi tidak menarik atau tidak bicara lagi soal agama. Maka banyak simbol-simbol tua agama seperti askese, mati raga, beramal, berpuasa, berdoa, ziarah, dan seterusnya hilang maknanya. Kerinduan hati orang akan keselamatan mendorong mereka untuk berusaha menemukan atau menciptakan simbol-simbol baru yang kena di hati. Bahkan barang-barang ciptaan manusia, TV, komputer, handphone, parfum, dan perbuatan manusia, lifestyle, mode kosmopolit, seolah-olah menjadi jawaban atas kerinduan manusia. Agama dipeluk sekedar untuk kepentingan-kepentingan administratif. Tuhan itu baru berfungsi ketika mereka sudah mentok. Itu pun hanya sebagai pemenuhan sesaat. Ada yang memaknai paham keselamatan sesuai dengan kesenangan dan kenikmatan sendiri. Ada yang merasa selamat kalau mereka punya popularitas, jabatan, dan kekuasaan. Ada yang tidak menghargai martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah.
Ada yang merasa selamat kalau sudah mendapat banyak relasi dan prestise, juga prestasi. Ada yang merasa selamat kalau sudah banyak mengumpulkan uang dan harta dan dihabiskan untuk kenikmatan. Memang harta dan uang dapat menjadi berkat, juga dapat menjadi kutuk. Tergantung bagaimana kita menggunakannya, menjadikannya sebagai tujuan hidup, atau kita menjadikannya sebagai sarana, menjadikannya sebagai pemuas keinginan pribadi, atau menjadikannya sebagai sumber untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil hari ini menampilkan dua figur menarik, yaitu ahli-ahli Taurat dan seorang janda miskin. Yesus memperlihatkan perbedaan nyata dari kedua figur tersebut. Figur pertama adalah ahli-ahli Taurat, yakni para pemimpin agama. Mereka lebih memperhatikan hal-hal penampilan lahiriah, suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat, dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka lebih suka bersikap sebagai tuan daripada hamba. Mereka suka mengambil dan merampas apa yang bukan milik mereka. Mereka suka mengelabui orang dengan doa mereka yang panjang-panjang agar terlihat sebagai orang saleh. Mereka berpura-pura dekat dengan Allah secara penampilan lahiriah agar diminati orang banyak. Padahal hati dan motivasi mereka jauh dari Allah. Mereka menunjukkan kesombongan dalam beriman. Mereka kaya di hadapan manusia, tetapi miskin di hadapan Allah. Mereka saleh di hadapan manusia, tetapi munafik di hadapan Allah. Figur kedua adalah seorang janda miskin. Ia lebih memperhatikan hal-hal batinnya. Ia memberi bukan untuk dipuji atau dipuja, dan juga bukan untuk menarik perhatian publik. Tetapi ia memberi karena ia memiliki hasrat yang kuat untuk memberi. Ia memberi bukan karena ia bergelimang, tetapi karena ia berkekurangan. Ia memberikan 2 peser yang adalah seluruh nafkahnya. Ia rela memberi sampai tidak takut kehilangan jatah makan sehari. Ia menunjukkan kerendahan hati dalam beriman. Ia menyerahkan bulat-bulat yang ia punya kepada Tuhan. Hatinya, seluruh pendapatannya, dan seluruh dirinya. Ia memberikan semuanya karena ia yakin bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi hidupnya. Tuhanlah yang akan menyempurnakan kekurangannya dengan kelebihan Tuhan sendiri. Ia miskin, tetapi kemiskinannya tidak dapat menghalanginya untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Ia miskin di hadapan manusia, tetapi sesungguhnya ia kaya di hadapan Tuhan. Iman dan cintanya kepada Tuhan sungguh utuh dan penuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dari kedua figur ini, justru figur janda miskin yang dipuji dan diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Karena ia memberi lebih banyak dari mereka yang lain. Ia memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sedangkan mereka yang lain memberi dari kelimpahannya. Yesus memuji iman yang sempurna dari janda miskin tersebut dan mengkritik iman yang dangkal dari para ahli Taurat. Yesus mengingatkan kita para pengikutnya untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang hanya mencari nama, penghargaan, dan penghormatan dari manusia. Yesus tidak ingin kita beriman dan menjalankan praktek agama hanya untuk mengejar nama dan popularitas. Yesus mau agar kita bukan saja beriman, tetapi juga beramal. Karena beriman saja tidak cukup, mesti beramal juga.
Yesus mengajarkan kepada kita bahwa nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati si pemberi. Inilah yang membuat persembahan si janda miskin jadi bernilai. Ia melepaskan diri dari segala miliknya dan melupakan semua kebutuhannya untuk menyatakan bahwa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi Yesus tidak ingin kita beramal bila mana kita memiliki banyak uang. Memiliki sedikit pun kita bisa beramal. Intinya, hati kita rela untuk mau memberi. Intinya, kita punya hasrat yang kuat untuk memberi. Tuhan tidak mengukur persembahan kita dari jumlah yang dipersembahkan, tetapi dari kasih, pengabdian, dan pengorbanan yang terkandung di dalam persembahan itu. Pemberian yang sedikit tetapi tulus dan murni dari hati akan jauh lebih bernilai daripada memberikan banyak tetapi terpaksa atau agar dilihat orang lain. Persembahan uang atau apapun pemberian kita dapat menjadi ungkapan penyembahan dan ketaatan yang penuh kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, walaupun Tuhan kita Yesus Kristus sibuk mengajar, sibuk berkhotbah, tetapi ia masih meluangkan waktunya untuk memperhatikan hal-hal kecil, memperhatikan orang-orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti. Itu berarti Tuhan akan selalu memperhatikan apa yang kita persembahkan. Entah kita memberikan banyak atau kita pelit, entah kita memberi dengan sukacita atau dengan berat hati, entah kita memberi karena kita memang mau memberi, atau kita memberi karena melihat orang lain memberi. Jadi, ketika kita beramal, Tuhan pasti melihat hati kita. Tuhan pasti meninjau apa yang ada di pikiran kita. Tuhan pasti memperhatikan apa motivasi dan intensi kita di dalam memberi. Apakah kita melakukannya untuk Tuhan atau hanya untuk dilihat oleh orang lain? Memberi sedekah adalah hal yang baik dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita melakukannya dengan hati, maka Tuhan akan menerimanya dengan sukacita. Tuhan ingin kita semua beramal, baik kaya maupun miskin. Bagi mereka yang kaya, harus memberi dalam jumlah yang besar, memberi dengan kaya pula, karena Allah telah memberi kepada kita dengan berlimpah. Ia juga mengharapkan kita untuk memberi dengan berlimpah kepada orang atau sesama yang berkekurangan. Mereka yang hanya mempunyai sedikit harus memberi sedekah dari yang sedikit itu. Walaupun yang kita berikan untuk tujuan amal itu sedikit, tetapi jika kita beri sesuai kemampuan kita dan diberi dengan hati yang tulus, maka pemberian kita itu akan diterima oleh Kristus, yang mengharuskan kita memberi sesuai dengan apa yang kita miliki dan bukan dari apa yang tidak kita miliki. Tuhan bahkan tidak mau kita merampas apa yang bukan milik kita. Tuhan tidak mau kita mencaplok apa yang bukan milik kita. Tuhan akan memuji dan mengapresiasi kita jika apa yang kita amalkan itu bukan hanya sesuai dengan kemampuan kita, tetapi malah melampaui kemampuan kita. Kita mesti menghormati Allah dengan memberikan persembahan yang tulus, murah hati, dan penuh pengorbanan dari apapun yang telah Dia berikan kepada kita. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mestinya memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, bukan asal-asalan atau sisa-sisa harta kita. Kita diajak untuk selalu menyisihkan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Beramal adalah kesempatan yang ada dan indah selama kita hidup di dunia ini. Jangan pernah menunggu kaya baru beramal, tetapi beramallah selagi masih diberi kesempatan untuk hidup
di dunia ini. Belajarlah untuk hidup selalu bergantung pada Tuhan. Belajarlah untuk selalu mempersembahkan hidup kepada Tuhan dan sesama, agar pada saatnya kita berani berujar seperti Rasul Paulus. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Sadarilah bahwa Kristus rela menjadi miskin karena kita, sekalipun ia kaya, agar kita kaya di dalam kemiskinannya. Marilah kita dengan penuh semangat, dengan penuh gembira, memberikan persembahan dari hati, karena pemberian Tuhan jauh lebih besar daripada pemberian kita, yaitu Tuhan memberikan nyawanya, hidupnya, untuk keselamatan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.